Teks-teks Jawa tentang perilaku seks. Teks-teks mengenai seks di kalangan bangsawan banyak ditulis para pujangga Jawa Baru. Kisahnya mulai dari tata cara, penyimpangan, hingga larangan dalam senggama. Teks pertama adalah Babat Tanah Jawi, yang memuat banyak kisah asmara dahana, atau api asmara di kalangan para raja dan bangsawan. Dalam babat ini, perebutan wanita antara para raja adalah hal umum. Semisal, Sultan Amangkurat Mataram merebut Ratu Malang, istri Ki Dalem, yang berujung pada kematian Ki Dalem. Amangkurat juga pernah menyukai Rarahoyi, anak Ki Mangunjaya dari Surabaya, yang masih kecil. Rarahoyi ketika sudah dewasa juga dijadikan rebutan oleh Adipati Anom, putra Amangkurat. Perebutan wanita kala itu merupakan hal umum dalam relasi antar kerajaan, bahkan antar keluarga dan saudara yang berakhir pada pembunuhan-pembunuhan. Kisah persenggamaan antara Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan juga muncul dalam babat ini. Teks kedua yang dirujuk Adi adalah Serat Centini, yang ditulis pada 1814. Serat yang diprakarsai oleh Kanjeng Pangeran Adipati Anom Amengkunagoro III, yang kemudian bergelar menjadi Pakubuwono V, ini sebenarnya merupakan sebuah ensiklopedia Jawa. Seks hanya salah satu bagian di dalamnya. Dalam serat itu, diceritakan pula penyimpangan seks berupa persenggamaan dengan kuda yang disebut sebagai bentuk pegobatan. Dalam Centini Kamajaya Jilid 10, dikisahkan bahwa Ki Kulawirya mendapat mimpi untuk menyembuhkan Nuripin yang terkena penyakit Raja Singa, harus bersenggama dengan kuda. Sementara, dalam Centini Jilid 9 Pupuh 568583 diceritakan tentang perilaku seks di luar nikah. Kisah itu dilakukan tokoh bernama Banem. Perempuan perawan itu mendatangi Jayeng Raga, tamu laki-laki di rumahnya, untuk diajari berhubungan seks. Serat Centini juga berisi bagaimana cara bersenggama agar dapat menghasilkan anak laki-laki atau perempuan. Di dalam Centini juga terdapat teks tentang seks bernama Saresmi. Namun, Saresmi ditulis kembali menjadi satu teks sendiri oleh beberapa pujangga. Saresmi berisi perintah dan larangan, tata cara hingga anjuran waktu dalam bersenggama. Teks ketiga yang dipaparkan Adi adalah Narasawan yang ditulis pada 1930. Nara berarti laki-laki, sawan berarti kesurupan karena hal gaib. Teks ini menceritakan persetubuhan manusia dengan hewan dan makhluk halus. Makhluk halus yang disebutkan ada 3, Genderuwo, Perisari, dan Kuldiwadon. Selain bersenggama dengan hewan, ada pula teks yang menyebut tentang penyimpangan seks, semisal serat Trilaksita. 5 penyimpangan yang disebutkan dalam Trilaksita, yakni ngoyak-oyak turus ijo, atau menyukai anak wanita yang masih belum bersuami, ngerusak pagar ayu, atau menyukai istri dari saudara sendiri, atau tetangga, anggege mangsa, atau menyukai anak yang belum menginjak akhil balik, meksa saresmi, atau memaksa berhubungan badan dan anjejama, atau orang yang senang bersenggama tanpa memandang situasi.